Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, NIM 1934023. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan sedikit tentang peran organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam menopang pembangunan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ormas dan LSM itu? Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Ormas dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini dalam istilah lain sebagai non-governmental organization atau NGO memegang peran penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat civil society yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Nah, di Indonesia, keberlangsungan ormas dan LSM ini telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Nah, bagaimana sih fungsi-fungsi dari ormas dan LSM itu? Nah, di sini ada 7 fungsi ormas dan LSM dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai organisasi mengelola aspirasi masyarakat. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan. Yang keempat, sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kelima, sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan. Yang keenam, turut aktif dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Yang ketujuh, sebagai organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat. Nah, selanjutnya, lalu apa sih peran ormas dan LSM itu? Nah, terdapat 5 peran ormas dan LSM. Yang pertama, sebagai kreator pengetahuan, ormas dan LSM dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset ormas dan LSM pun dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah. Yang kedua, LSM sebagai penyalur pengetahuan, artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum, peraturan, kebijakan, dan inisiatif untuk merespon informasi. Nah, yang ketiga itu ormas dan LSM dapat berperan sebagai entrepreneur kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Keempat, ormas dan LSM dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Terakhir itu, atau yang kelima, ormas dan LSM dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi keterbukaan. Nah, sekian dari saya. Thank you for attention. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.